Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C. Berkesempatan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman dan penyelesaian saya dari soal-soal matematika bisnis. Di sini saya akan membacakan soal-soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 1. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatkan grafiknya. Soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Keempat, total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Dan yang kelima, gambarkan kurvanya. Soal nomor 3 yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam suatu perekonomian tertutup, telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau aggregate dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi? C. Berapa besar nilai investasi? D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Soal nomor 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat min 2Q ditambah 200. A. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total ini minimum? B. Hitung biaya total minimum. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Terakhir, soal nomor 6. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5Q kuadrat ditambah 45Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 min 8Q kuadrat ditambah 57Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Sekarang kita akan menyelesaikan dan memecahkan jawaban dari soal-soal berikut. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita cari nilai P-nya dulu. Pakai rumus QD dan sama dengan QS. QD sama dengan QS yaitu 10 min P sama dengan 2 ditambah 0,5 P. 2-nya dipindahin ke depan, jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dan P-nya dipindahin ke belakang, jadi P ditambah 0,5P sama dengan 1,5P. 8 dibagi 1,5P sama dengan 5,3. Jadi nilai P-nya yaitu 5,3. Selanjutnya kita cari nilai Q-nya.
Q sama dengan 10 dikurang P sama dengan 10 dikurang 5,3 sama dengan 47. Jadi nilai Q-nya yaitu 4,7. Maaf, 4,7. Jadi harga keseimbangan pasar yaitu 5,3 dan jumlah keseimbangan pasar yaitu 4,7. Kita gambar grafiknya. Harga keseimbangan pasarnya 5,3 dan jumlah keseimbangan pasarnya 4,7. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Penyelesaian nomor 2. Diketahui permintaan P sama dengan 12 dikurang 2Q. Penawaran P sama dengan 3 ditambah Q. Pajak sama dengan 25%, dibulatkan jadi 0,25. Ditanya, berapa P dan Q keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Penyelesaiannya. Kita pakai rumus harga permintaan dan harga penawaran, yaitu PD sama dengan PS. 12 min 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Min 2Q, Q-nya dipindahin ke depan jadi min 2Q dikurang Q. Sama dengan 3, 12-nya dipindahin ke belakang, min 12. Min 2Q dikurang Q sama dengan min 3Q. 13 dikurang 12 sama dengan min 9. Jumlah keseimbangannya yaitu min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. Sekarang kita pakai rumus harga permintaan untuk mencari harga keseimbangan. PD sama dengan 12 min 2Q sama dengan 12 min 2 dikali 3. Jadi hasil harga keseimbangannya yaitu 12 min 6 sama dengan 6. Jadi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak yaitu P sama dengan 6 dan Q sama dengan 3. Lanjutan penyelesaian nomor 2. Kita akan cari harga penawarannya. 3 ditambah Q ditambah 0,25 sama dengan 3 ditambah Q ditambah 0,25 dikali 3. Harga penawarannya yaitu sama dengan 3,75 ditambah Q. Rumus harga penawaran yaitu fungsi dikali jumlah ditambah pajak. Atau jumlah penawaran, rumus jumlah penawaran yaitu fungsi dikali harga dikurang pajak. 12 dikurang 2Q sama dengan 3,75 ditambah Q. Min 2Q, Q-nya dipindahin ke depan jadi min 2Q dikurang Q sama dengan min 3Q. 3,75 dikurang 12, 12-nya dipindahin ke belakang sama dengan min 8,25. Q aksen E sama dengan min 8,25 dibagi min 3 sama dengan 2,7. Harga permintaan sama dengan 12 min 2Q sama dengan 12 min 2 dikali 2,7. P aksen E sama dengan 12 min 5,4 sama dengan 6,6. Pajak konsumen sama dengan P aksen E dikurang harga keseimbangan sama dengan 6,6 dikurang 6 sama dengan 0,6. Pajak produsen sama dengan pajak dikurang pajak konsumen sama dengan 0,75 dikurang 0,6 sama dengan 0,15. TK sama dengan TK dikali Q aksen E sama dengan 0,6 dikali 2,7 sama dengan 1,62. TP sama dengan pajak produsen dikali Q aksen E sama dengan 0,15 dikali 2,7 sama dengan 0,40.
pajak sama dengan pajak dikali Q aksen E sama dengan 0,75 dikali 2,7 hasilnya 2,02. Maaf, 2,02. Kurvanya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Lanjut penyelesaian nomor 3. Diketahui harga sama dengan 80 dikurang 4Q. P sama dengan 20 ditambah 2Q. S sama dengan penawaran sama dengan 5 unit pajak maksudnya. Kita pakai rumus harga permintaan dan harga penawaran. PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 20 ditambah 2Q. Min 4Q dikurang 2Q. 2Q-nya dipindahin ke depan. Sama dengan 20 min 80. 80 dipindahin ke belakang. Min 4Q dikurang 2Q sama dengan min 6Q. 20 dikurang 80 sama dengan min 60. Jumlah keseimbangannya yaitu min 60 dibagi min 6 sama dengan 10. Harga permintaan sama dengan 80 dikurang 4Q sama dengan 80 dikurang 4 dikali 10. P aksen E sama dengan 80 dikurang 40 sama dengan 40. Jadi, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak yaitu P sama dengan 40 dan Q-nya sama dengan 10. Harga penawaran sama dengan 20 ditambah 2Q sama dengan 20 ditambah 2Q dikurang 5. Harga penawaran sama dengan 15 ditambah 2Q. Harga permintaan sama dengan harga penawaran. 80 min 4Q sama dengan 15 ditambah 2Q. Min 4Q dikurang 2Q sama dengan 15 dikurang 80. Min 4Q dikurang 2Q sama dengan min 6. 15 dikurang 80 sama dengan min 65. Q aksen E sama dengan min 65 dibagi min 6 sama dengan 10,8. Hasilnya jadi 10,8. Harga permintaan sama dengan 80 dibagi 4Q sama dengan 80 min 4 dikali 10,8. Sama dengan 80 min 43,2. P aksen E sama dengan hasilnya jadi 36,8. Subsidi konsumen sama dengan harga keseimbangan dikurang P aksen E sama dengan 40 dikurang 36,8 hasilnya 3,2. Subsidi produsen sama dengan subsidi dikurang subsidi konsumen sama dengan 5 dikurang 3,2 hasilnya 1,8. Subsidi sama dengan subsidi dikali Q aksen E sama dengan 5 dikali 10,8 hasilnya 54. Sekarang kita akan cari penyelesaian nomor 4, yaitu rumusnya Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sekarang kita pakai rumus yang Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Penyelesaiannya, kita baca dulu. Diketahui C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 YD, 0,15 Y, G sama dengan 400 dan T sama dengan 300. Sekarang kita akan menyelesaikannya. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 YD ditambah 150 ditambah 0,25 Y ditambah 400 sama dengan 300 ditambah 0,60 dikali Y dikurang T ditambah 150 ditambah 0,25 Y ditambah 400
sama dengan 300 ditambah 0,60 dikali Y dikurang 300 ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400 sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurang 180 ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400 sama dengan 300 dikurang 180 hasilnya 120 ditambah 0,60 Y ditambah 250 ditambah 0,25 Y ditambah 400. Jadi hasilnya 670 ditambah 0,75 Y. Y dikurang 0,75 Y sama dengan 670. Y-nya dikurang 0,75 Y, jadi hasilnya 0,25 Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 dibagi 0,25 sama dengan 2680. Hasilnya 2680. Kita cari nilai C-nya. C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD sama dengan 300 ditambah 0,6 dikali Y dikurang T sama dengan 300 ditambah 0,6 dikali 2680 dikurang 300 sama dengan 300 ditambah 0,6 dikali 2380 sama dengan 300 ditambah 0,6 dikali 2380 itu hasilnya 1428. Jadi 300 ditambah 1428 hasilnya jadi 1728. I sama dengan 100, kita cari nilai I-nya. I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y sama dengan 150 ditambah 0,15 dikali 2680 sama dengan 150 ditambah 402. Jadi hasilnya yaitu 552. Berikut grafik kurvanya. AE-nya 2680 dan Y-nya 2680. Y sama dengan AE-nya hasilnya yaitu 670. AE sama dengan 670 ditambah 0,75 Y. Sekarang kita akan cari penyelesaian nomor 5. A. Rumus ekstrim parabola. C minimum pada Q sama dengan min B dibagi 2 dikali A sama dengan min 24 dibagi 2 sama dengan 12 unit. B. C minimum dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola. YP sama dengan min dikali B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. C sama dengan min dikali B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A sama dengan min dikali min 24 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 200 per 4 dikali 1 sama dengan min buka kurung min 224 per 4. Min dikali min jadi hasilnya plus sama dengan 224 dibagi 4 sama dengan 56. Jadi hasilnya yaitu 56. Jadi biaya total C minimum berada pada saat Q sama dengan 12 unit dengan nilai C sama dengan 56. Yang C, biaya tetap fungsi cos. Fungsi cos sama dengan 200. Biaya variabel cost sama dengan Q kuadrat min 24Q sama dengan 12 kuadrat dikurang 24 dikali 12. Hasilnya 144 dikurang 288 sama dengan hasilnya min 144. Biaya rata-rata AC dengan C sama dengan 56. AC sama dengan C dibagi Q sama dengan 56 dibagi 12 sama dengan hasilnya 4,6. Biaya variabel rata-rata yaitu AFC sama dengan VC dibagi Q sama dengan min 144 dibagi 12 sama dengan min 12.
B tetap rata-rata. HFC sama dengan fungsi cos dibagi Q sama dengan 200 dibagi 12 sama dengan 16,7. D. Jika Q sama dengan 16, maka C sama dengan 16 kuadrat dikurang 24 dikali 16 ditambah 200. Hasilnya 256 dikurang 384 ditambah 200. Jadi hasilnya yaitu 72. MC sama dengan delta C dibagi delta Q. 72 dikurang 56 dibagi 16 dikurang 12 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi, untuk menaikkan produksi dari 12 unit menjadi 16 unit, diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Sekarang kita akan cari penyelesaian dari nomor 6. Rasio sama dengan R dikurang C sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang Q pangkat 3 dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2 sama dengan min Q3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2. Jika Q sama dengan 20, maka rasionya sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q kuadrat dikurang 12 Q dikurang 2 sama dengan min 20 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2 dikurang 12 dikali 20 dikurang 2. Hasilnya yaitu min 8.000 ditambah 3.000 dikurang 240 dikurang 2. Jadi hasilnya min 5.242. Jadi mengalami kerugian. Jika Q sama dengan 30, maka rasionya sama dengan min 30 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 dikurang 12 dikali 30 dikurang 2. Hasilnya min 27.000 ditambah 6.750 dikurang 360 dikurang 2. Hasilnya jadi min 20.610. Jadi hasilnya mengalami kerugian. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.